kedua, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Itu tentang satu, makna belajar dan pembelajaran. Yang kedua, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, konsep 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang keempat, teori belajar menurut para ahli. Yang kelima, menjelaskan tentang short term memory dan long term memory. Yang keenam, menjelaskan 4 kompetensi dasar seorang guru tentang kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Dan yang ketujuh yaitu implementasi model pembelajaran discovery learning. Masih hakikat belajar dan pembelajaran tersebut. Hakikat belajar dan pembelajaran tersebut yaitu belajar adalah proses perubahan perilaku pada siswa sehingga ia memperoleh pengalamannya dari hasil pembelajaran tersebut. Sedangkan pembelajarannya yaitu proses interaksi antar individu atau antar peserta didik sehingga terjadi perilaku ke arah yang lebih baik. Lalu hakikat belajar sendiri yaitu suatu proses kejiwaan terjadi pada individu. Jika proses belajar tersebut baik, maka hasilnya pun akan baik. Sedangkan pembelajaran yaitu proses interaksi peserta teori belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori kognitif, di mana teori kognitif sendiri yaitu proses belajarnya dalam teori ini bukan berdasarkan pada hasil yang didapat, namun berdasarkan pada pengalaman belajar yang didapat. Sedangkan teori belajar behavioral itu berbeda dengan kognitif. Teori ini menginginkan hasil berupa bentuk tingkah laku yang diharapkan. Dan yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini perkembangan dari teori behavioral, di mana mengatakan bahwa suksesnya belajar yaitu apabila kita memahami pembelajaran tersebut dan lingkungan sekitar. Dan teori ini lebih memfokuskan perkembangan potensi pendiri siswa sendiri. Lalu yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik, yaitu siswa diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas dan memahami sesuai pengalaman. Jadi siswa diajarkan untuk belajar sendiri dan dilatih untuk berpikir kritis. Lalu ya poin yang kelima yaitu kita akan membahas tentang short memory, yaitu shortnya pendek dan memorinya itu penyimpanan. Jadi penyimpanan dalam skala pendek. Contohnya ibu menyuruh kita untuk membelikan sesuatu di warung. Kadang dengan kita berjalan saja kita cepat lupa. Tapi long term memory yaitu suatu penyimpanan dalam skala jangka panjang. Misalkan kita mengingat nama orang tua kita, nama teman kita, maka kita ketika ditanya nama orang tua kita, kita akan mengingatnya walaupun jangka panjang, karena nama tersebut sudah terekam di dalam memori kita, sehingga kita akan mengingatnya dalam skala panjang. Yang keenam yaitu 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, yaitu pemahaman seorang guru terhadap peserta didik atau evaluasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini guru harus mempunyai kepribadian yang dewasa, mantap, dan stabil, karena guru sendiri menjadi teladan bagi muridnya. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, di mana kemampuan guru ini kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, bergaul dengan peserta didik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang keempat yaitu kompetensi profesional. Seorang guru harus mempunyai kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi terhadap pembelajaran yang luas, sehingga substansi keilmuan seorang implementasi model pembelajaran discovery learning. Jadi implementasi ini yaitu melatih agar siswa
dan siswa merespon belajar dengan baik.